Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auletari dengan NIM 11907129. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis riba dan jual beli. Sebelum kita memasuki hadis tentang riba, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu riba. Riba adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan. Nah, riba ini sendiri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama riba qard, yang kedua riba jahiliyah, yang ketiga riba fad, dan yang terakhir riba nasy'ah. Nah, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang riba nasy'ah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la riba illa fin nasy'ah, yang artinya tidak ada riba selain nasy'ah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut bukan berarti hanya riba nasy'ah yang diharamkan. Semua riba haram. Nah, asbabul wurudnya adalah Nabi ditanya tentang pertukaran antara gandum dan syair, emas dan perak dengan pembayaran diakhirkan. Hadis ini lebih tepat jika dipahami bahwa riba nasy'ah adalah riba yang terberat dibandingkan riba lainnya. Hal ini sama dengan pernyataan, tidak ada ulama di daerah ini selain Ahmad. Padahal banyak ulama selain Ahmad, hanya saja Ahmad merupakan ulama yang paling disegani. Nah, apa sih kandungan hukum dari hadis yang saya bacakan tadi? Kandungan hukumnya yaitu mengharamkan riba yang berlipat ganda, karena yang diharamkan Al-Quran adalah riba yang berlipat ganda saja, yakni riba nasy'ah. Kemudian terbukti pula dengan hadis bahwa tidak ada riba kecuali nasy'ah. Menurut sebagian bahwa riba nasy'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Mengharamkan riba baik yang besar maupun yang kecil. Pandangan ini berpendapat bahwa riba yang kecil ataupun yang besar itu sama saja keduanya diharamkan. Riba yang besar atau yang berlipat ganda diharamkan karena zatnya atau karena riba ini memang diharamkan. Nah, mau riba yang besar maupun riba yang kecil itu sama-sama saja diharamkan. Karena dari riba yang kecil bisa menjadi riba yang besar apabila diperbolehkan. Sedangkan riba yang kecil diharamkan bukan karena riba ini memang sudah diharamkan, melainkan karena untuk menghindari riba yang lebih besar. Bahkan dalam Al-Quran pun sudah diharamkan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Riba kecil maupun riba yang besar, riba yang berlipat ganda merupakan keterangan riba yang memberatkan yang terjadi pada masa jahiliyah. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tidak ada keterangan atau penjelasan bahwa hanya riba yang jumlahnya besar saja yang diharamkan, namun riba yang kecil juga diharamkan. Itu tadi kandungan hukum dari hadis yang tentang riba. Sekarang hikmah tasyri'nya. Dengan mengetahui hadis tadi, kita dapat mengetahui bahwa semua riba yang kecil maupun riba yang besar itu haram. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezalimannya adalah kesusahan. Kita memakan uang riba dapat membuat hidup kita susah, karena itu bertentangan dengan syariat Islam, dan membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar mencari bekal untuk akhiratnya. Kita sebagai orang muslim harus dapat memilah yang mana riba, yang mana bukan, karena riba itu diharamkan dan tidak diperbolehkan. Demikian pembahasan hadis tentang riba. Setelah ini saya akan membahas hadis tentang jual beli. Dari hadis riba ini dapat kita simpulkan bahwa segala jenis riba itu tidak diperbolehkan dalam Islam, riba kecil maupun riba besar.
memasuki hadis tentang jual beli. Sebelum kita masuki hadis jual beli, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang. Nah, di sini saya ambil dari hadis sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis riwayat Abi Daud yang berbunyi, Haddasana Ali bin Al-Lu'li Al-Bahrona Haris bin Usman an Hiban bin Zais Al-Syari'abi an Rajuli min Farni wa haddasana Musyaddad haddasana Isa bin Yunus haddasana Haris bin Usman haddasana Abu Qijashi wa hadzal lafaz aliyan rajuli minal munazirin minal wa asbinna Yunus firajati yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimin syuraka fi salasi fi ma'i wa zaqali wan nar, yang artinya Ali bin Zalil Ulul menceritakan kepada kami, dikabarkan dari Haris bin Usman, dari Hubin bin Jais Al-Syar'abi, dari seorang laki-laki pada awal tahun Hijriah, diceritakan oleh Musyaddad, oleh Isya bin Yunus, oleh Haris bin Usman, oleh Abu Khijashi, dan lafaz ini adalah lafaz Musyaddad. Sesungguhnya dia telah mendengarkan dari salah seorang sahabat Nabi pada perang berkata, Nabi SAW bersabda, orang-orang muslim itu berserikat dalam 3 hal, yaitu air, rumput, dan api. Hadis riwayat Abi Daud. Pada hadis ini tentang larangan menjual air, peneliti mencoba menelusuri riwayat-riwayat asbabul al-wurud dari hadis-hadis yang berkenaan dengan larangan menjual air tersebut. Padahal air laut, sungai, dan yang serupa dengannya seperti air sumur dan air hujan adalah mubah bagi semua orang. Air-air ini tidak khusus dimiliki oleh seseorang tanpa yang lain dalam tidak boleh jual selama masih berada di tempatnya. Berikut asbabul al-wurud hadis yang berkenaan di atas. Iyas al-Muzani melihat sekelompok orang yang menjual air. Dia pun berkata, "Janganlah kalian menjual air. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW melarang untuk menjual kelebihan air. Adapun jika seorang mengumpulkan dan menyimpan air, maka air tersebut telah menjadi miliknya. Ketika itu dia boleh menjualnya. Demikian pula apabila dia menggali sebuah sumur atau membuat alat untuk mengeluarkan air, dia boleh menjual dalam kondisi ini." Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, di sana ada sumur yang bernama Sumur Rumah. Sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi dan dia menjual airnya kepada orang-orang. Beliau mengakui penjualan ini dan mengakui pembelian yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kondisi ini terus berlanjut sampai Utsman radhiyallahu anhu membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslimin. Jika dilihat dari asbabul wurudnya, hadis tersebut bahwasanya Nabi melarang namun juga memperbolehkan, karena Nabi tidak sepenuhnya melarang penjualan tersebut. Nabi SAW membiarkan adanya transaksi dalam jual beli hingga sahabat Utsman radhiyallahu anhu membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslim. Berarti menjual air itu sebetulnya diperbolehkan jika seorang sudah memilikinya dengan usaha kepemilikan tanah yang membuat sumber daya air tersebut. Yang dilarang adalah jika ada seorang yang sangat membutuhkan air, sedang kehausan namun dia harus membeli, dan jika tidak membeli dia tidak mendapatkan minuman, maka dilarang bagi pemilik air tersebut untuk menjual kelebihan air yang dimilikinya. Penjual air dalam kondisi ini sama dengan penjual kayu bakar. Sebelum dikumpulkan, kayu bakar mubah bagi semua orang.
Akan tetapi, setelah dikumpulkan dan menjadi hak milik, seorang itu boleh menjualnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Mengambil seutas tali lalu mengumpulkan serikat kayu bakar dan menjualnya adalah lebih baik bagi seorang dari kalian daripada meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberinya maupun tidak. Nah, itu tadi asbabul wurud dari hadis jual beli. Hikmah tasyriknya mengetahui hadis tentang jual beli. Kita bisa mempelajari tentang hadis jual beli, hal yang tidak dibolehkan dalam jual beli air, kita harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.